إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون الكرام رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang pertama, khatib mengajak kepada kita semua untuk mensyukuri karunia yang telah Allah curahkan kepada kita sebagai hambanya. Kita bersyukur kepada Allah adalah tuntutan syariah, ajaran daripada agama kita, yang siapanya orang yang dia bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah telah berikan, maka kebaikan-kebaikan yang Allah curahkan selama ini kepada kita akan Allah berikan tambahannya, akan Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, atau Allah berikan keberkahan kepada diri kita. Syukur itu adalah kita mengagungkan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, bukan karena nilai daripada nikmat itu, tetapi besarnya, agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kebaikan-kebaikan itu kepada kita. Andai saja kita memiliki orang yang kita sangat hormati, orang yang kita junjung posisinya di dalam kehidupan kita bermasyarakat, lalu memberikan hadiah kepada kita, walaupun hadiah itu kecil, maka kita akan merasakan sangat bahagia dan menjaga kebaikan itu, karunia itu. Karena apa? Karena yang memberikan itu adalah seseorang yang sangat kita hormati. Lantas bagaimana kalau memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka orang bersyukur itu sekecil apapun karunia yang dia terima, dia akan optimalkan karunia itu karena mengingat besarnya zat, agungnya zat yang memberikan karunia itu kepada kita. Tidak ada kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita ini sekecil apapun kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wa ma fil ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Apakah kau tidak mengetahui bahwa semua yang ada di langit dan di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada satupun bagi kita yang mampu memberikan perlindungan dan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah memberikan kepada kita semua apa yang ada di langit dan di bumi ini untuk kita manusia.
Oleh karena itu ketika Allah sudah menyatakan semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi adalah untuk kebaikan-kebaikan kita sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala menyeru kita, ya ayuhan nas, wahai manusia, kita semua, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah oleh kalian Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Konsekuensi orang yang dia merasakan kebesaran dan keagungan dan merasakan menghayati betapa besarnya, betapa agungnya yang memberikan nikmat itu kepada kita, kepada manusia, dia akan menjadi hamba yang ruku, hamba yang sujud sebaik-baiknya kepada Allah yang menciptakan kita semuanya. Jemaah sekalian rahmati Allah, mensyukuri nikmat Allah itu adalah mengoptimalkan apa yang ada, yang diberikan oleh Allah untuk tertunaikannya tanggung jawab, tugas, amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau Allah memberikan masjid ini, maka wujud daripada syukur kita masyarakat di sini adalah mengoptimalkan peran dan fungsi masjid ini agar tugas kita sebagai hamba Allah, bahkan agar tugas kita sebagai khalifatullah fil ardh bisa tertunaikan dengan baik, dengan sempurna. Itu sebagai pertanda bahwa kita bersyukur dengan adanya masjid. Kalau Allah memberikan kepada kita usia, maka usia itu dioptimalkan agar fungsi kita sebagai hamba, fungsi kita sebagai wakil Allah di muka bumi ini tertunaikan dengan memanfaatkan waktu yang ada untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia maupun di dalam kehidupan akhirat kelak. Salawat serta salam semoga senantiasa membasahi lisan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat pula kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga pada malaikat-malaikat, para malaikat bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada Rasulullah bukan karena ikut-ikutan, tetapi karena kesadaran dan kefahaman bahwa Nabi kita itu adalah manusia yang paling berjasa di dalam kehidupan manusia terhadap diri kita juga. Karena Rasulullah yang telah membawa wahyu Allah dan kemudian membumikan wahyu Allah di masanya, dan kemudian para sahabat tabi'in melanjutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sehingga Islam sampai pula ke tempat di mana kita berada dan kita menjadi anak-anak yang lahir dari rahim orang tua yang berislam. Semua itu jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, karena Rasul setelah diangkat sebagai Nabi tidak tidur tenang. Beliau tidak pernah tidur nyenyak. Karena apa? Karena tanggung jawab untuk membawa, untuk menyebarkan Islam. Bahkan ketika wafatnya pun Rasulullah masih membayangkan tentang kita, tentang umatnya, membayangkan bagaimana nasib kita kelak di hari akhir. Sehingga beliau menghabiskan malamnya, menghabiskan siangnya untuk berjuang menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam. Inilah sunnah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah berkontribusi, sunnah berjuang, sunnah berbuat untuk kebaikan Islam dan umat Islam. Ini adalah sunnah yang tidak ringan untuk dijalani, dan sunnah yang membutuhkan keistiqomahan dalam waktu yang panjang selama hidup kita. Bagi mereka yang berjuang di dalam jalan itu untuk tetap menjalani dengan sabar dan tabah dengan segala masalah-masalah yang ditemui sebagai orang yang mengikuti sunnah Rasulullah dalam perjuangan sampai akhir hayatnya. Maka kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan karena ikut-ikutan, tetapi karena kepahaman kita bahwa kita berterima kasih, bersyukur
kepada Rasulullah yang telah mengorbankan seluruh hidupnya setelah diangkat sebagai nabi bagi kebaikan kita semuanya. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan baru saja berlalu dari kita. Kita sekarang berada di tanggal 1 Syawal. Kira-kira apa yang tersisa di Ramadan yang telah berlalu dari kita ini? Apa yang bisa kita ambil dari Ramadan sebulan yang telah kita jalani waktu itu dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jemaah sekalian, khatib pada kesempatan ini mengajak kembali kepada kita mengeksplorasi batin kita, mengeksplorasi pengalaman-pengalaman kejiwaan kita selama Ramadan sebulan kemarin yang hari ini sudah selesai, dan kita tidak tahu apakah Ramadan tahun mendatang kekuatan dan kemampuan kita sama, kesempatan yang kita miliki juga sama. Apakah kita masih bisa menjumpai Ramadan? Tidak ada jaminan yang tua akan tidak bertemu, dan juga tidak ada jaminan bagi yang merasa muda akan menjumpai Ramadan, karena kita tidak memiliki rahasia tentang usia. Karena itulah maka kita harus mampu mengeksplorasi, menganalisa pengalaman-pengalaman rohani kita untuk menjadi landasan menghadapi Ramadan tahun mendatang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua yang hadir saat ini dengan Ramadan tahun berikutnya. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita gali dan masih tersisa di dalam hati kita, di dalam batin kita, di dalam pikiran kita, di dalam diri kita selama Ramadan kemarin itu. Yang pertama adalah rasa syukur kita. Rasa syukur kita kepada Allah begitu besar, begitu mendalam, begitu luas, tidak terhingga. Dipertemukannya kita dengan bulan yang mulia kemarin, bulan yang penuh kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, bulan di mana tidak ada orang muslim atau orang beriman kecuali puncak-puncak kebaikan pribadi orang yang beriman itu adalah ketika dia berada di dalam Ramadan. Kalau kita ingin melihat kualitas diri kita selama hidup ini seperti apa kita, lihatlah ketika Ramadan. Ramadan adalah bulan di mana umat Islam itu berada pada puncak kebaikan pribadinya. Maka kalau seseorang puncak kebaikan pribadinya adalah 70, maka ada kemungkinan di bulan lain selain Ramadan itu dia kebaikannya hanya 50. Kalau keburukan seseorang itu di dalam Ramadan 40 misalnya, maka ada peluang di luar Ramadan dia lebih buruk. Kalau diadakan riset secara sosial barangkali, maka masyarakat terbaik, masyarakat muslim terbaik, kehidupan sosialnya adalah ketika Ramadan. Tetapi Ramadan sudah berlalu dari kita. Kita hanya bisa mengenangkan peristiwa-peristiwa, momentum-momentum indah ketika kita sholat tarawih, momentum indah ketika kita buka, momentum indah ketika kita makan sahur bersama keluarga kita, momentum indah ketika kita sujud kepada Allah ketika iktikaf dalam sujud yang panjang. Momentum itu begitu indah dan tidak didapatkan di luar bulan Ramadan. Maka mereka yang ihsan sajalah ketika Ramadan yang merasakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Bagi orang berpuasa itu kata Rasul ada dua yang menggembirakan dia. Idza aftara fariha bi fitrihi. Kalau dia nanti Idul Fitri berbuka, dia berbangga, senang dengan dia berbuka. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi. Nanti mereka kita semua yang selama Ramadan berbuat ihsan, beribadah sebaik-baiknya di 10 hari terakhir, beriktikaf dengan sungguh-sungguh, akan merasakan kegembiraan itu, merasa puas ya Allah selama Ramadan kemarin, walaupun tidak sempurna ya Allah, aku sudah berusaha
betul-betul untuk beribadah kepadamu. Aku berusaha untuk iktikaf walaupun tidak penuh ya Allah. Mereka yang menjalani Ramadan dengan penuh kesungguhan sajalah yang merasakan kebahagiaan itu, kepuasan itu. Tetapi tidak usah khawatir jamaah sekalian. Tahun depan mudah-mudahan Allah masih memberi waktu dan usia kepada kita untuk menikmati suguhan Allah yang bernama Ramadan, yang di dalamnya dipenuhi dengan berbagai ibadah. Karena sungguhnya ruh kita, bahagianya kita ini, kalau orang yang tidak beriman, maka bahagianya itu bisa jadi dengan berlibur, bisa berpesta. Tetapi ada rahasia bagi orang yang beriman, yang bahagianya itu melebihi kalau kita berjalan-jalan, kalau kita berpesta, kalau kita mendapatkan kenikmatan materi, yaitu kenikmatan rohani ketika kita berkomunikasi dengan Allah dalam sujud yang panjang, dalam ibadah yang dilakukan dengan ihsan. Dan itu kenikmatan itu tidak bisa diganti dengan nikmat materi, dengan nikmat yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang bergelimang dengan kepuasan hawa nafsu. Hanya mereka yang memiliki jiwa yang beriman, yang kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, kita bersyukur hari ini berada di 1 Syawal, yang itu berarti kita telah melewati 1 bulan yang penuh dengan kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang belum, karena Allah berikan ujian sakit yang berhalangan sehingga Ramadan kemarin tidak tuntas kita menuntaskan menjalankan ibadah puasa, maka kita harus segera mengingat untuk mengganti, mengkobok dari puasa yang tidak kita sempat jalankan selama Ramadan kemarin. Itu yang tersisa, rasa syukur ini harus kita pelihara di dalam diri kita, mengagungkan Allah, berterima kasih kepada Allah telah mempertemukan kita dengan Ramadan itu. Yang kedua, yang tersisa dari Ramadan itu adalah latihan-latihan. Yang bijaksana di antara kita adalah yang mereka mampu menjaga dan menerapkan hasil latihan-latihan tarbiyah Ramadan. Yang utama jemaah sekalian, latihan yang diberikan oleh Ramadan kepada kita itu adalah pengendalian diri. Pengendalian diri. Kita ini jemaah sekalian hidup dari waktu ke waktu menunggangi kendaraan. Ibarat kita berada di atas punggung kuda. Maka kendaraan yang kita kendarai dalam kehidupan itu namanya hawa nafsu. Kalau kita mengendarai kuda, maka harus memiliki kemampuan pengendalian. Kalau kita mengendarai kuda, lalu tidak mampu memiliki kemampuan pengendalian, tidak memiliki kemampuan mengemudi, maka kuda itu tidak menghantarkan kita kepada tujuan. Tetapi kuda itu bisa memelantingkan kita terjatuh ke tanah, atau memerosokkan kita ke dalam jurang karena kita tidak mampu mengendalikan. Kuda dalam kehidupan kita itu adalah hawa nafsu kita itu. Tetapi karena hawa nafsu itu, peradaban manusia juga berkembang dan bertumbuh. Orang tidak memperindah rumahnya kalau dia tidak punya hawa nafsu. Orang tidak memperindah kendaraannya kalau dia tidak memiliki hawa nafsu. Orang tidak memperenak lezatnya makanan-makanan kalau dia tidak memiliki hawa nafsu. Tetapi kita manusia yang diberikan kendaraan oleh Allah bernama hawa nafsu ini harus memiliki kemampuan pengendalian. Kalau tidak, terjadi kasus Sambo, terjadi kasus-kasus seperti pegawai pajak, pegawai bea cukai. Terjadi kenapa? Karena mereka tidak memiliki kemampuan pengendalian. Kalau tidak memiliki kemampuan pengendalian, Nabi Yusuf alaihissalam terperosok kepada jurang kehinaan. Karena Nabi Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih." Dan sungguhnya dia, wanita itu, suka kepada Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf juga tertarik kepada wanita itu.
Bukan hanya Zulaikha yang tertarik, tetapi Nabi Yusuf juga tertarik. Nabi Yusuf mengatakan, "Wa ma ubarri'un nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi, illa man rahima rabbi." Tidaklah aku bisa mengendalikan, melepaskan diri dari nafsu. Sesungguhnya nafsu itu la'ammaratun bisu'. Kebanyakan nafsu itu mendorong kepada hal yang buruk. Illa man rahima rabbi, kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah kasih sayangnya. Artinya pengendalian diri kita terhadap nafsu ini, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang substansial adalah Allah itu sayang kepada kita. Kalau ada orang yang disayang oleh Allah, maka dia tidak dibiarkan oleh Allah terjerumus kepada kehinaan dalam kehidupannya. Karena itu orang disayang oleh Allah, ketika dia melakukan sebuah kemaksiatan, ada saja penghalang-penghalangnya. Tetapi kalau orang yang dibiarkan oleh Allah, tidak disayang oleh Allah, dibiarkan dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dalam kehidupannya, mengikuti hawa nafsunya. Illa man rahimah rabbi. Jemaah sekalian rahmatullah Allah, puasa itu menjadikan Allah itu sayang kepada orang yang beriman, kepada kita semuanya. Maka ujungnya adalah setelah Ramadan ini Allah akan menjaga kita dari keterjerumusan kita di dalam mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemampuan pengendalian diri ini penting bagi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Karena itulah sebagai kunci bagi kita untuk bisa kita diridhoi oleh Allah atau tidak, adalah sangat tergantung kepada kemampuan kita mengendalikan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan hal yang penting dari Ramadan, yaitu melatih kita untuk mengendalikan diri ini, bisa kita pertahankan. Bukan hanya selama Ramadan, tetapi setelah selesai Ramadan kita mampu mengendalikan diri. Kita menjadi lebih sabar, bisa mengendalikan marah kita lebih menyayangi orang lain. Di masa Rasulullah SAW itu ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, aku mohon agar engkau doakan aku ya Rasul. Kata Rasulullah, kenapa? Saya terkena penyakit epilepsi selama beberapa waktu ya Rasul. Doakan agar aku sembuh. Rasul mengatakan, kalau engkau sabar, bagimu surga. Lalu wanita itu berkata, dia memilih surga. Dan dia memilih membiarkan sakitnya untuk tidak didoakan oleh Rasulullah. Tapi dia berkata pada Rasul, kalau begitu doakan saja aku. Agar aku kalau kambuh epilepsiku, ayanku, auratku tidak terbuka. Wanita ini lebih memilih sabar untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kan itulah puasa yang intinya adalah pengendalian diri. Pengendalian diri adalah kesabaran. Balasannya tidak terhitung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala yang tidak bisa kita hitung atas kemampuan pengendalian diri kita selama Ramadan kemarin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.